Recording in progress. Derita dan sarannya sembuh dengan sempurna. Wafat Allah Putra. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Yang mulia Monsinyur Agustinus, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi untuk almarhum Pastor Marius yang baru saja dipanggil menghadap Tuhan. Bagi kita orang Katolik, perayaan Ekaristi adalah perayaan tentang kehidupan. Yang kita hadirkan di tempat ini adalah Yesus yang hidup, Dia yang mengalahkan maut. Kristus yang bangkit dari maut inilah yang menjadi jaminan bagi kita semua. Kita juga akan dihidupkan, termasuk juga almarhum Pastor Marius. Beliau saat ini kita yakin hidup. Memang mata jasmaniah kita hanya bisa memandang jenazahnya. Tetapi dalam kacamata iman kita yakin Pastor Marius telah hidup di hadapan Tuhan. Maka kita menyertai kehidupan baru beliau raya Ekaristi. Kita juga berdoa bagi kita yang ditinggalkan agar tetap tabah dan setia dalam menjalani panggilan hidup di muka bumi. Kita berharap kelak kita akan berkumpul kembali dalam kebahagiaan abadi bersama almarhum di kerajaan surga. Mari mengawali perayaan kita dengan terlebih dahulu memohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang kekal dan kuasa, Bapa kami yang Maha Suci, dengan penuh harapan kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Marius yang Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Berilah dia tempat yang lapang, terang dan damai, di mana dia akan memandang Engkau dengan jelas, mengasihi Engkau dengan sempurna, dan merasakan betapa nikmatnya Engkau untuk selama-lamanya, karena berbahagia dalam persekutuan dengan Engkau. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sung dari antara orang yang telah meninggal. Seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang sekalipun aku harus berjalan di lembah yang
Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan piala aku kerelaan yang baik Tuhan, dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu cemas, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Ada banyak tempat di rumah Bapa-Ku. Seandainya tidak, pasti kukatakan kepadamu. Sungguh, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku datang kembali untuk mengantar kamu besertaku, agar tinggal bersama dengan aku. Kamu tahu kemana aku pergi, dan kamu tahu jalannya." Kata Thomas, "Kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Oleh karena itu bagaimana kami tak dapat mengetahui jalannya?" Jawab Yesus, "Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan.
Hanya melalui aku orang dapat sampai kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjelang hari-hari besar seperti Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, atau Hari Raya Imlek, Pastor Marius dulu selalu mengingatkan saya ketika kami masih hidup bersama di Paroki Singkawang. Beliau mengatakan begini, Pastor, kita harus siap-siap ya. Saya tanya kepada beliau, apa maksudnya siap-siap? Ya, kita harus siap-siap untuk sibuk. Bukan sibuk untuk mempersiapkan kue, sibuk untuk beli baju baru, bukan itu. Tetapi kita harus sibuk untuk melayani orang-orang yang mudik. Kata mudik selalu dipakai oleh beliau untuk menunjukkan mereka yang akan kembali ke rumah Bapa. Jadi di saat orang-orang sibuk merayakan Natal, merayakan Paskah, merayakan Imlek, beliau mengingatkan kepada saya untuk bersama-sama melayani orang yang sibuk mudik. Dan memang kadang itu terjadi. Ketika orang lagi sibuk-sibuk dengan perayaan-perayaan itu, beliau pun sibuk untuk melayani orang-orang yang meninggal. Dan rupanya beliau juga memakai kesempatan itu. Di saat kita sibuk merayakan Natal, tiba-tiba beliau juga mudik. Kembali kepada Allah. Tetapi saya yakin, seyakin-yakinnya, Pastor Marius sudah siap menghadapi peristiwa ini. Kesiapan beliau bisa kita lihat dari peti jenazah yang ada di belakang saya. Mungkin untuk kita terasa hal yang aneh, masih hidup kok mempersiapkan peti jenazah. Itu sesuatu yang mali, sesuatu yang pantang. Tetapi tidak demikian oleh Pastor Marius. Dia sungguh-sungguh siap untuk mengalami peristiwa seperti ini. Peti jenazahnya sangat sederhana sekali. Sesederhana dan sesimpel hidup dari Pastor Marius. Saya 6 tahun lebih bersama dengan beliau. Dan beliau tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Orangnya betul-betul simpel. Banyak kisah hidup beliau yang sangat menarik tersimpan dalam buku ini. Nyala api untuk Maria, padamkan api neraka. Di sini beliau bercerita tentang kecintaannya kepada Bunda Maria, tentang apa artinya keep moving, tentang Maria Ratu para malaikat, tentang peristiwa kecelakaannya dan sepenuhnya, dan lain-lain. Betul-betul sangat menyentuh. Setiap kali saya membaca ini, ada hal-hal yang menarik yang menyentuh dalam diri saya. Sebenarnya kami masih mau menuliskan cerita tentang beliau. Ada kawan kami yang pandai sekali menuliskan kisah hidupnya. Tetapi rupanya beliau sudah mudik terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar menjadi inspirasi yang sangat indah. Dan itu yang sungguh dipegang oleh almarhum Pastor Marius. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita semua tahu
bahwa yang namanya tempat tinggal, yang namanya rumah, itu bagi kita mempunyai arti yang sangat penting. Bukan hanya sebagai tempat untuk bernaung, untuk berlindung, tetapi rumah juga untuk menimba ketentraman dan kedamaian. Kita betul merasa damai, merasa tenang, merasa tentram, kalau sudah sampai di rumah kita sendiri. Nah, hidup kita ini ibarat dalam perjalanan, sedang menuju kepada tempat kediaman yang abadi. Pastor Marius saat ini sudah sampai pada tempat kediaman yang disediakan Tuhan. Karena apa? Karena dia juga tahu jalan untuk ke sana. Tadi dalam bacaan Injil juga dikatakan Yesus menyebut dirinya sebagai jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku orang dapat sampai kepada Bapa. Pastor Marius meyakini Yesus sebagai satu-satunya jalan. Bapak Ibu bisa perhatikan kalau beliau menyampaikan khotbah selalu berputar pada percaya akan Yesus Kristus karena dialah satu-satunya jalan keselamatan itu. Jadi kepercayaan Pastor Marius inilah yang menjadi semacam harapan bahwa beliau pasti akan menemukan tempat kediamannya yang abadi. Kalau ada orang ketika berjumpa atau mengalami saudaranya meninggal, kita akan mengucapkan turut berduka cita. Tapi beliau, Pastor Marius, selalu koreksi itu. Dia tidak senang, dia tidak suka kalau kita mengucapkan turut berduka cita. Menurut beliau, kita harus bersuka cita. Karena orang yang meninggal itu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dalam hal ini, saya menemukan dalam diri beliau kesamaan dengan Santo Fransiskus Assisi yang menyambut kematian sebagai saudaranya. Selamat jalan Pastor Marius. Terima kasih atas inspirasi hidup yang begitu indah yang kau tinggalkan bagi kami. Nantikan kami dalam kerajaan surga bila saatnya tiba untuk kami. Amin. Kita berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam pembaptisan saudara kami Pastor Marius telah menerima benih kehidupan kekal. Semoga dia kau gabungkan dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik,
Bangkitkanlah saudara kami ini untuk hidup kekal. Terimalah dia dalam perjamuan kudus surgawi, sebab dalam hidupnya dia sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan putramu sendiri. Kami mohon. Ya Bapa yang penuh belas kasih, limpahkanlah kerahiman-Mu bagi saudara kami yang telah Engkau panggil ini. Ampunilah segala dosanya dan terimalah dia bersama-sama dengan semua orang kudus-Mu di surga. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, selama hidupnya di dunia, saudara kami ini telah setia mengikuti putramu menjadi saksi Kristus bagi dunia. Semoga kami pun diteguhkan untuk tetap setia pada putramu dalam peziarahan kami di dunia ini. Kami mohon. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami, Pastor Marius. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, tabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa pula untuk semua orang yang sudah meninggal dunia. Semoga Engkau menerima mereka semua untuk masuk dalam kerajaan-Mu sendiri. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu. Berkenanlah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga hamba-Mu, Pastor Marius, yang telah Engkau panggil, Kau terima ke dalam kemuliaan bersama putramu, yang telah mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa
sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Pastor Marius, yang hari ini telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu.
Perkenankanlah ia yang menjadi putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami berkat sakramen yang telah kami sambut ini. Semoga kurban ini menguatkan kami dalam kesusahan dan memberi kami tenaga batin baru untuk sanggup mengasihi Engkau dengan segenap hati dan selalu mengarahkan pikiran padamu, selalu merindukan Engkau serta memuliakan Engkau dalam segalanya. Semoga hamba-Mu saudara kami, Pastor Marius, menerima pengampunan dosa dan jaminan penebusan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Uskup Agung, Monsinyur Agustinus, para pastor, brother, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, perkenankanlah saya mewakili Pastor Provinsial, Pastor Bagara yang sedang dalam perjalanan menuju Tirtaria, pulang dari Turnai, atas nama Persaudaraan Kapusin, mengucapkan limpah terima kasih atas kehadiran Monsinyur, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam misa pada malam hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang membantu mulai saat sakit, lalu tadi meninggalnya, bahkan sampai pada mengantarnya ke tempat ini. Kami sungguh merasa
terbantu, merasa terhibur atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sekedar pengumuman bisa saya sampaikan dari Pastor Provinsial, Pastor Bagara, tentang rencana pemakaman almarhum di Tirtaria sampai hari Selasa siang. Jadi besok pukul 6, kemudian jam 6:30 sore ada misa arwah. Lalu pada hari Selasa jam 6 pagi masih ada ibadat pagi untuk almarhum. Jam 9 itu hari Selasa akan diadakan misa requiem di tempat ini. Jam 11 sesuai dengan permintaan almarhum kita akan mengantar ke krematorium untuk beliau akan dikremasi. Lalu pukul 4 sore direncanakan jenazah sudah dalam bentuk abu nanti akan dibawa ke Singkawang. Lalu di Singkawang pada hari Rabu tanggal 29 Desember pukul 9 akan ada misa requiem di gereja paroki Singkawang dan dilanjutkan dengan pemakamannya di pemakaman Katolik Singkawang. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan almarhum, pembicaraan dari pimpinan kami. Baik, mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Mungkin besok saya tidak bisa karena besok jam 9 saya bisa di Rutan Dewasa di Sucipto. Hari Selasa saya ada pertemuan dengan Suster KFS. Karena Suster KFS ini kan tarekat tingkat diocesan dan setiap tahun ada pertemuan evaluasi sepanjang tahun. Pertama-tama saya juga sudah WA Pastor Begara tadi, saya walaupun ini tidak sesuai dengan keinginan Pastor Marius, saya minta maaf Pastor Marius, tapi saya mengucapkan ikut berduka cita dan berdoa atas meninggalnya Pastor Marius. Saya tidak banyak peristiwa yang saya alami, tapi saya lupa tahunnya ketika Pastor Marius mengalami krisis di Pontianak, menghubungi saya di Sintang. Bapak Uskup, boleh enggak aku pindah ke Sintang? Ngapain segala Pastor Marius? Ya pokoknya saya mau pindah. Kemudian komunikasi dan tidak jadi pindah, saya senang. Terakhir tahun 2018, saya meresmikan patung Maria Ratu Pencira Damai di Anjungan. Di situ ada karakter yang kalau bahasa Indonesianya damai. Tapi dan ketisi karena dalam karakter yang ditulis di sana damai yang pasif. Dia mengatakan damai, saya tidak tahu bahasa Mandarinnya. Damai artinya kalau ada orang meninggal kamu diam aja. Orang kecelakaan diam aja, tenang. Kayak laut yang teriak. Oleh karena itu saya rubah karakternya itu damai yang aktif, yang punya nilai bagi orang. Terakhir 1 Oktober yang lalu saya memasang prasasti riwayat singkat Gua Maria. Saya minta kepada Pak Paulus untuk wawancara Pastor Marius. Karena Pastor Marius sangat mencintai Gua Maria. Dan rupanya dia masih punya file kenangan bagaimana pada tahun 73, pada 29 April, ketika Gua Maria itu diberkati oleh Mesir Bumun waktu itu Vikjen, Ketua Agung Pontianak. Dia memberi kesaksian, ada orang memberi kesaksian bahwa itu kan rentetan dari usaha Pastor Ishak Dura waktu itu yang kemudian jadi Uskup Sintang untuk mendamaikan orang Dayak dengan orang Tionghoa. Mereka berpelukan saling berdamai dan itu peristiwa yang sangat bersejarah dan ini Pastor Marius merekam hal itu. Jadi bagi saya Pastor Marius sosok yang walaupun saya tidak pernah bersama-sama sangat menghargai saya. Oleh karena itu ketika kali saya ke Singkawang saya teringat bahwa suatu ketika dia pernah melamar ingin kerja di Kuspan Sintang. Saya sedikit tahu masalahnya, tapi saya bilang enggak. Saya kenal sebetulnya ketika 85 saya di Sanggau, diaktif dengan musik viol. Saya mengundang grup musik dari SD Gembala Baik untuk konser di Sanggau. Karena waktu itu Pak Jan Frederick juga punya pabrik Munsin dulu yang membuat gitar ya. Sampai ke Jepang bahannya, saya pernah beli 30 gitar dari PT itu yang bagi di kampung-kampung. Jadi kalau keluarga besar Kapusin saya ikut berduka cita, tapi sesuai dengan bahasa Marius sendiri, kita juga bergembira. Pas sekarang Marius sudah bersama Bapak di surga, dan Pastor Marius saya yakin Pastor sudah di surga, doakan kami para pastor dan uskup ini supaya kami bisa mendampingi pastor di sana. Orang ini luar biasa, umur 91, ketika kejadian itu saya masih di kurang lebih jam 1 di saya bisa advent yang ketiga di Kamalantan, satu polisi intel WA saya kronologi peristiwa ini. Bahasa polisi adalah orang yang nabrak ini kena pengaruh alkohol, tapi di luar dibilang mabuk semacam itu. Jadi agak detail, saya agak kesal sedikit karena belum sempat bertemu karena saya tanya juga nggak sadar dan sebagainya. Jadi ini Pastor Kapusin saya ikut berduka dan berdoa, dan bagi saya pribadi ini sosok yang luar biasa. Walaupun dari jauh, tapi saya dekat secara batiniah. Oleh karena itu kalau ke Singkawang, itu orang yang luar biasa. Dia yang sangat senior, tapi dengan imam yang paling muda pun dia hormati. Dan saya merasakan itu, dan itu kekuatan bagi saya. Tapi malam ini kita boleh berbangga bahwa saudara kita yang seperti yang baik sudah tinggal bersama Bapak di surga, dan saya yakin Pastor Marius juga akan mendoakan kita semua. Jadi Pastor Gatot, teman-teman Kapusin, saya mohon maaf mungkin besok tidak sempat karena saya bisa di hutan, malam ada kegiatan.
Lalu hari Selasa saya bertemu dengan Suster KFS setiap tahun pertemuan rutin untuk evaluasi kerja selama 1 tahun. Terima kasih, selamat malam. Người ta đẹp không xinh đẹp rồi chúng ta quay ra một cái yêu lại dễ sợ phải kim điều
Bye.